Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Sukodono, yang kami hormati Bapak Ibu, alhamdulillah dalam kesempatan ini Bapak Ibu guru dalam kesibukannya berkenan hadir membersamai kami untuk sedikit berbagi pengetahuan, tetapi sebenarnya bukan berbagi pengetahuan, tetapi lebih ke arah kami harus melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho Allah dan kebaikan Bapak Ibu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga rasa syukur ini berharap menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho. Salawat dan salam semoga selalu berlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk rangkaian kegiatan pada pagi hari ini nanti pembukaan, kemudian sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian acara inti dan doa, kemudian refleksi dan tutup. Untuk refleksinya nanti saya cari tempat yang lain begitu, Ibu. Untuk sebelum memasuki pembukaan ini, saya sedikit mohon maaf memberikan informasi Bapak Ibu. Sebenarnya diseminasi ini bisa kami sampaikan ke komunitas yang bisa kami lakukan begitu. Mengapa saya memaksa hari ini hari terakhir pengumpulan, kemudian saya juga memaksa di sekolah. Saya tanya ke Bu Dwi diseminasinya di mana? Ternyata Bu Dwi punya komunitas sendiri Bapak Ibu. Sepertinya belum, warga SMP 1 Sukodono belum mendapatkan diseminasi ini dari Bu Dwi. Bu Uswatu juga saya dapat info dari teman-teman itu katanya kemarin sambil waktu liburan gitu. Nah ini kalau tidak ada satupun yang mendiseminasikan di lingkungan SMP 1 Sukodono, padahal kami di SMP 1 Sukodono, nanti jadi pertanyaan besar, kenapa sekolahnya tidak dijadikan media untuk diseminasi, padahal budaya positif ini juga bagian dari implementasi kurikulum penggerak Bapak Ibu. Itu latar belakangnya. Ini mari kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sukodono ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat tuntas sampai selesai. Selanjutnya mohon arahan sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Ana Ita Nisa Rosadi MSI. Kepada Ibu Ita dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini panjenengan semua bisa hadir di kegiatan acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh salah satu CGP dari SMP 1 Sukodono. Kebetulan Bapak Ohan dan kawan-kawan ini, pihak orang ini adalah CGP angkatan kelima. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan ini memang kita perlu pembaruan untuk semacam penjelasan bagi kita agar kita bisa mengetahui perubahan, perkembangan dan apa-apa yang harus kita laksanakan sebagai guru di era yang sudah sangat serba digital ini. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini Bapak Kepala Sekolah mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau secara mendadak pagi ini ditelepon oleh Dinas Lingkungan untuk rapat
kegiatan pelaksanaan Adipura di Lumajang, Kabupaten Lumajang ini. Kemungkinan besar sekolah kita SMP Negeri 1 Sukodono ini yang ditunjuk sebagai sekolah yang akan dituju oleh dari tim Adipura. Jadi kita tunggu hasil rapat dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, matur nuwun sangat atas kehadirannya ini. Mudah-mudahan langkah Ibu, kesediaan Bapak Ibu ke sini dalam rangka mengikuti acara diseminasi ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Bapak Ibu, berikutnya kegiatan ini sebetulnya harusnya dilaksanakan oleh 3 orang, dan harusnya kalau menurut saya memang seharusnya diberikan pengimbasan ini adalah ke warga SMP 1 Sukodono. Ya, jadi yang pertama kali beliau-beliau ini adalah CGP dari SMP 1 Sukodono. Alhamdulillah kalau Bapak Ohan punya pemikiran untuk menularkan hasil-hasil dari selama melaksanakan, selama mengikuti kegiatan CGP ini, tentunya banyak ilmu. Ibaratnya Bapak Ohan ini sudah melaksanakan topo broto ya, bertapa untuk mendapatkan ilmu, dan sekarang ini kita akan ditulari ilmunya Pak Ohan. Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain, calon CGP angkatan berikutnya yang dari sekolah kita ini sedikit banyak bisa mendapatkan gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mereka. Jadi kalau kami yang sudah tua-tua ini sudah ditolak oleh CGP. Jadi teman-teman yang masih muda-muda ini seperti Pak Wahyu, Bu Putri, Bu Gurul, Bu Masuda. Nah ini adalah calon-calon yang paling berkompeten, yang punya kemampuan untuk melaksanakan CGP di acara berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya adalah kami kembalikan kegiatan kepada Bapak Ohan untuk melaksanakan diseminasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya. Langsung ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Ini judulnya yang budaya positif, begitu aja judulnya begitu. Nah, ini merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4, tugas 1.4.A9.1, begitu Bapak Ibu. Adapun latar belakangnya, yang pertama SMP Negeri 1 Sukodono itu merupakan SMP yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka tidak hanya apa yang kita sudah laksanakan sekarang, tetapi ada bagian-bagian lain yang juga perlu kita terapkan dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Salah satunya adalah budaya positif. Budaya positif ini dikenalkan merupakan metamorfosis dari dulu yang disebut dengan istilah tata tertib. Kemudian tata tertib ini kalau tidak dilaksanakan kemudian dihukum, begitu kan. Nah, kemudian setelah ada tata tertib ada istilah konsekuensi kemudian. Nah, sekarang di materi yang kami pelajari itu ada yang namanya
budaya positif. Ini materinya ada 6 Bapak Ibu nanti kami sampaikan. Cuma dari budaya positif ini adalah satu untuk mewujudkan murid yang terbiasa dalam melakukan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, menampung aspirasi murid dalam menjadikan budaya positif sebagai sebuah tindakan yang dirancang dan direncanakan bersama di dalam lingkungan sekolah atau kelas, khususnya oleh sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, saling menghormati, dan sadar diri sebagai individu di tengah masyarakat majemuk, khususnya di lingkungan sekolah sebagai miniatur keadaan kehidupan masyarakat nyata. Yang keempat, tujuannya adalah untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila sebagai hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran di sekolah. Tolak ukur keberhasilan dari budaya positif ini yang pertama, terwujudnya murid yang terbiasa dalam melakukan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, terukur aspirasi murid dalam menjadikan budaya positif sebagai sebuah tindakan yang dirancang dan direncanakan bersama di dalam lingkungan sekolah kelas, khususnya oleh sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tumbuh rasa tanggung jawab, saling menghormati dan sadar diri sebagai individu di tengah masyarakat majemuk, khususnya di lingkungan sekolah sebagai miniatur keadaan kehidupan bermasyarakat nyata. Yang keempat, terbentuk profil pelajar Pancasila sebagai hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran di sekolah. Adapun lini masa atau waktu persiapan yang saya lakukan itu mulai hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saya mau menyiapkan, kemudian merancang kegiatan aksi nyata, kemudian tanggal 26 saya koordinasi kepada kepala sekolah melalui chat dan hadir ke sekolah menemui wakil kepala sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang kiranya mempunyai waktu longgar untuk hadir dalam kegiatan ini. Kemudian tanggal 29 hari Senin ini, alhamdulillah desiminasi merupakan aksi nyata tentang budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Sukodono dapat dilaksanakan dengan melibatkan ibu-ibu wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, kesiswaan, kemudian juga wali kelas dan bapak ibu guru mata pelajaran. Sebelum materi sebenarnya ada satu hal lagi, daya dukung. Daya dukung ini untuk menerapkan budaya positif memerlukan dukungan dari kepala sekolah, berbagai macam unsur kepemimpinan yang ada di sekolah, kemudian wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, dan tentunya murid itu sendiri yang merupakan objek dari kegiatan budaya positif ini. Adapun materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Karena yang dipelajari pada modul 1.4 ini tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka definisi disiplin di sini juga mengambil apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara nanti pada tayangan selanjutnya. Sebelum ke arah situ, di sini sebagai prakatanya, kata disiplin ini mesti kaitan eratnya dengan tata tertib begitu, dengan tata tertib, dengan hukuman begitu. Hal itu juga masih dapat dilaksanakan dalam disiplin positif ini. Namun itu alternatif terakhir, kalau bisa jangan sampai digunakan hukuman itu ataupun hukuman itu. Dalam budaya kita maka makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, ini merdeka ya. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan erat dengan merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu ada bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi motivasi dalam diri itu disebut dengan istilah motivasi internal, dan motivasi yang dari luar itu motivasi eksternal. Nah, dalam
pelaksanaan budaya positif ini yang kita tonjolkan adalah bagaimana cara membangkitkan budaya motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa, atau dengan kata lain bagaimana siswa itu sadar akan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kebutuhan pembelajaran yang dilakukan oleh murid-murid itu sendiri begitu. Bukan semata-mata banyak didorong oleh kita sebagai pendidik ataupun karena mendapatkan penghargaan ataupun yang lain. Jadi budaya positif di sini atau disiplin dimaksud di sini, disiplin positif ini adalah disiplin yang muncul karena muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi diri kita memaksa kita untuk disiplin begitu. Jadi diri kita yang memaksa, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain menjadi mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi artinya ketika kita mendorong diri kita secara maksimal masih belum juga muncul apa itu yang disebut dengan motivasi intrinsik, maka motivasi dari luar atau eksternal ini yang dibutuhkan begitu. Nah, tetapi motivasi intrinsik ini juga harus dalam suasana merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu adalah, kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwanyo noramu lepasin pamreh in uga kuat kuoso aman diri pria enggak. Nah itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu kan seperti itu. Artinya disiplin positif itu muncul dari diri sendiri, muncul karena kesadaran individu itu, gitu ya. Kalaupun harus ada paksaan dari luar, tetapi tidak boleh lepas dari makna merdeka. Kemudian nilai kebajikan universal. Nah, pertanggungjawaban atau dalam bahasa Belandanya seperti itu, itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gossen, mereka keduanya adalah pakar pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia, gitu ya. Nah, untuk itu maka muncullah apa yang disebut dengan 5 nilai kebijakan universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Sudah kita mafhumi bahwa sudah kita ketahui secara bersama-sama bahwa profil pelajar Pancasila ini kurang lebih ada 5 indikator ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada yang disebut dengan IBO, Primary Years Program. Ini contohnya banyak sekali. Sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, begitu ya. Kemudian yang ketiga ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nah, apa saja? 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomasi, hormat dan santun, dan dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada 2 ya. Yang keterampilan hidup apa saja? Dapat dipercaya. Kemudian lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup atau peduli gitu ya, penawaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran dan lain-lain, masih banyak Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah the virtuous project ya, proyek nilai-nilai kebajikan, meliputi banyak hal juga nih. Bisa nanti ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti orientasinya memang ke motivasi intrinsik, gitu, bukan ke motivasi ekstrinsik. Gitu. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi menurut Diane Goshen itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini saya kira tidak hanya anak-anak di kita pun juga terkadang seperti itu. Kita kadang-kadang di level 1 dalam motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ya kadang-kadang kita juga seperti itu begitu ya, apalagi murid-murid kita. Nah, ini yang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi level 3 gitu ya. Nah, ini harapannya kita punya murid-murid juga seperti ini Bapak. Kemudian hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Ini masa lalu, gitu ya, hukuman dan penghargaan. Sebagai contoh, kita memberikan sebuah pembelajaran di kelas, kemudian kita memberikan reward atau penghargaan kepada beberapa murid kita. Padahal di dalam kelas itu ada 32 murid. Yang kita kasih hadiah misalnya hanya 1 atau 3. Nanti yang lainnya akan merasa dihukum, gitu. Seperti itu. Jadi memang masih relevan gitu, penghargaan. Tapi mungkin harus ada penjelasan-penjelasan yang nyata, yang sekiranya bagi yang lain yang tidak mendapatkan hadiah itu merasa merdeka juga, merasa mendapatkan penghargaan gitu. Seperti itu. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Artinya apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi, nah ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, dan ada beberapa indikator lain terkait dengan restitusi ini. Ya, kurang lebih ada 6. Kemudian restitusi inilah nanti yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini yang saya sebut tadi ada sedikit perubahan istilah. Kalau dulu kita menggunakan untuk menertibkan siswa itu kita gunakan istilah tata tertib. Kemudian apabila melanggar tata tertib maka dihukum gitu. Kemudian bergeser ketika kita di SMP kita, di sekolah kita, di awal-awal melaksanakan kurikulum merdeka ini, kita mengenal dengan istilah konsensus atau kesepakatan bersama. Apabila melanggar kesepakatan bersama, kita juga masih terkadang mengenalkan dengan istilah hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam budaya positif ini tidak mengenal apa yang disebut dengan tata tertib dan hukuman begitu. Jadi yang ada adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas inilah yang nanti bagaimana keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dapat membangkitkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Nah, kriteria keyakinan kelas ini ada beberapa. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu yang membuat bukan gurunya, bukan kita, gitu ya. Yang kurang lebih kalau dulu kita membuat kesepakatan itu sudah melibatkan ya kita ya unsur intinya ada kepala sekolah, ada guru, begitu, ada kesiswaan, juga melibatkan komite dan di dalamnya juga ada murid, begitu ya. Kemudian kesepakatan itu kita sebarkan. Nah, untuk keyakinan kelas ini lebih cenderung kepada aspirasi dari murid-murid supaya mereka muncul atau bangkit kesadarannya. Jadi nanti misalnya kita kasih clue misalnya, anak-anak bagaimana supaya pembelajaran kita terlaksana dengan baik misalnya. Nanti kan muncul, Pak, tidak boleh bergurau dan seterusnya begitu. Nah, itulah yang aspirasi dari murid-murid kita, itulah yang kita tampung, kemudian kita jadikan sebuah keyakinan kelas, dan itu yang menjadi yang menjadi sebuah produk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, gitu Bapak Ibu. Ini alhamdulillah saya punya satu contoh tentang keyakinan kelas. Kemudian ini eksposnya salah satunya saya pajang di grup mata pelajaran, gitu ya. Tetapi ini sebaiknya Bapak Ibu guru nanti membuat ekspos di kelas masing-masing ya, supaya keyakinan kelas yang sudah dibuat itu nanti dapat diketahui dengan mudah oleh murid-murid kita. Ketika masuk kelas tuh sudah lihat itu ada keyakinan kelas seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau kita melihat menemukan murid kita yang melakukan pelanggaran, melakukan penyalahan dari keyakinan kelas, bisa jadi itu mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Cuma kebutuhan dasar yang mana yang sedang mereka inginkan? Apakah kasih sayang, berarti yang butuh perhatian kan dari kita sebagai pendidiknya, atau mungkin anak ini merasa ingin bebas, gitu. Atau mungkin mereka ingin senang, begitu ya. Nah, jadi maka kebutuhan dasar ini harus kita kenali juga dalam penegakan keyakinan kelas ini. Selanjutnya 5 posisi kontrol ini pada diri kita sebagai pendidik. Nah, apakah kita ini sebagai pendidik masuk ke dalam kategori penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini dapat kita lihat dari indikator-indikatornya itu. Kita itu termasuk ke dalam seorang pendidik yang mana? Apakah penghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Apakah kita ini menganggap murid kita teman? Atau pemantau? Atau manajer? Ini sedikit kami kutip kriteria dari 5 posisi kontrol ini. 1, penghukum. Ini biasanya dengan dada tinggi, bahasa tubuh, dengan bahasa tubuh begitu ya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk ke hati gitu. Kamu ini terlambat lagi. Nah, itu penghukum gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu. ya manusiawi ya. Makanya ada pengelompokannya, ada penghukum. Nah, kalau Bapak Ibu seperti ini berarti Bapak Ibu kategorinya menghukum begitu ya. Atau membuat merasa bersalah. Jadi murid ini gurunya ini lebih memelas gitu, memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan lesu gitu ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa dengan sikap kamu. Bahasa-bahasa itu lebih bagaimana supaya anak ini merasa bersalah gitu. Dan itu sebenarnya ya bagaimana ya kurang baik juga mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, ini murid kita
bahaya nih. Kalau secara terus-menerus kita menganggap bahwa murid kita adalah teman, nanti prestis kita sebagai guru itu ya bisa jadi luntur gitu. Ya bukan berarti kita ini apa begitu ya, tapi tetap kita harus jaga jarak. Pada suatu kesempatan kita memang dapat memposisikan diri kita teman bagi mereka, tetapi di sisi yang lain ya kita harus menjaga prestis kita sebagai pendidik begitu ya. Sehingga apa yang kita katakan tetap akan menjadi tuah bagi mereka gitu. Tetapi bukan berarti kita untuk mendoktrin murid-murid kita, bukan, tapi untuk tuah yang dimaksudkan saya adalah bagaimana kita mengarahkan murid-murid kita supaya bangkit kesadarannya sehingga muncul apa yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi ya. Sehingga disiplinnya adalah disiplin positif. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, ini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal gitu, pemantau gitu ya. Contohnya seperti itu, contoh komunikasinya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya betul. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana kalau murid kita pagi misalnya belum sarapan? Dia mengandalkan waktu untuk sarapannya itu waktu istirahat. Karena melanggar akhirnya anak ini nggak jadi sarapan. Akhirnya efeknya secara fisik maupun psikologis juga akan berdampak gitu Bapak Ibu. Sehingga ya itu tadi bagaimana kita membangkitkan kesadaran sehingga tidak terlambat, tetap melaksanakan tugas, pembelajaran tetap aktif begitu. Tetapi juga bersamaan dengan itu si murid kita tetap merasa merdeka di dalam menjalani proses pembelajaran itu, tidak merasa terjajah oleh kita begitu. Yang kelima adalah ini manajer. Nah, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini manajernya itu adalah manajer yang bijaksana begitu ya, karena ya kalau kita lihat di sini sinetron kadang-kadang manajer juga ada yang tidak bijaksana ya, tapi ini manajer yang bijaksana yang manage. Kita sebagai pendidik adalah manajer yang itu tadi yang mampu membangkitkan motivasi intrinsiknya murid kita gitu. Contoh komunikasinya seperti itu kan, seperti yang saya tayangkan di depan, bisa Bapak Ibu baca ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, kalau dulu kita mengenal adalah adanya tata tertib kemudian hukuman. Dalam keyakinan kelas, menegakkan keyakinan kelas, kita tegakkan keyakinan kelas itu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kalau saya mempelajari modul 1.4 tentang menstabilkan identitas, itu bagaimana kita membangkitkan kesadaran murid atas apa yang telah dilakukannya dengan kita masuk ke dalam jiwa mereka. Misalnya dengan kalimat, misalnya ada seorang anak ya, seorang murid kita di kelas, kita sudah menjelaskan, kemudian dia mengganggu temannya, sehingga tidak memperhatikan kegiatan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi, atau mungkin pada saat eksplorasi konsep pun anak ini sudah mulai tidak konsentrasi begitu. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas gitu ya. Apa itu yang kita katakan? Ya kita dekati, kemudian kita sampaikan bahwa kita pun juga terkadang membutuhkan membutuhkan hal seperti yang dilakukan oleh siswa tersebut, oleh murid tersebut. Baru kemudian pada validasi tindakan yang salah, gitu ya. Validasi tindakan yang salah ini kita lebih ke lebih kepada kalimat yang ini, yang kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, ini kemungkinan anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga kita perlu gali, gitu ya.
perlu gali kenapa berbuat seperti itu. Kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini harapannya apa yang sudah diaspirasikan oleh teman-teman sekelas ini dapat tegak begitu, tegak sesuai dengan harapan warga kelas itu, warga sekolah gitu. Jadi menegakkan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi ini harapannya mampu membangkitkan motivasi intrinsik gitu, sehingga terjadi apa yang disebut dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit ini ada sebuah tayangan yang saya buat di ketika saya praktek di kelas, tetapi terus terang saja tayangan ini belum 100% benar begitu ya, belum 100% sesuai dengan apa yang saya pelajari secara teori begitu ya, masih perlu penyempurnaan. Ini Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu, sampai sini mohon maaf saya keluar sebentar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan saya buka 2 atau 3 pertanyaan nih. Paling tidak 2 lah 2 pertanyaan. Oke, sebentar. Oke, siap. Kelompok, kemudian nama. Berarti namanya harus ada berapa Mbak? Ada 5. Ya 2, terus sampai 5. Terus baru judulnya. Judulnya tentang apa? Misalnya tentang Al-Alim tadi ya, atau Al-Bashir, atau kamu kok main game, bukannya berdiskusi kelompok? Bosan? Kenapa kok bosan? Kira-kira apa penyebabnya? Cocok dengan teman kelompoknya atau gimana? Gak cocok dengan teman kelompoknya. Tapi tahu apa yang harus didiskusikan, tahu apa tentang apa? Oke, bisa bosan. Oke, ya saya kadang-kadang juga merasa bosan begitu ya. Tapi kebosanan itu bisa kita hindari dengan cara mengondisikan diri kita, karena situasinya sekarang sedang belajar gitu. Memang kalau belajar apalagi setiap hari seperti ini yang penuh, yang bosan, yang ngantuk gitu. Kira-kira Raka bisa melanjutkan diskusi dengan teman kelompoknya? Bisa ya. Ayo kalau gitu kita kembali ke kelas ya. Anak-anak sekalian, kalian tadi sedang berdiskusi kelompok tentang apa? Nah, ya. Sudah punya tema masing-masing? Ya. Kalian tadi menyaksikan kenapa Raka keluar kelas. Kalian tadi menyaksikan apa tidak? Raka keluar kelas. Menyaksikan ya. Raka. Menurut Raka, ketika Raka keluar kelas pada saat pembelajaran itu menyalahi keyakinan kelasnya Raka apa enggak? Nomor berapa? Nomor 5. Oh, apa itu bunyinya? Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tadi Raka termasuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran apa enggak? Kenapa? Ya karena keluar itu ya, karena merasa jenuh. Terus habis itu setelah di luar ngapain Raka? Main HP. Di keyakinan kelas ada nggak main HP? Boleh apa tidak? Apa katanya di keyakinan kelas? Mainan HP tidak diperkenankan. Oke, mainan HP tidak diperkenankan dulu pada saat pembelajaran gitu ya. Oke, dari rangkaian kegiatan
yang dilakukan Raka tadi, keluar dari kelompok kemudian main HP, itu Raka merasa benar apa kurang benar? Kurang benar ya. Kira-kira Raka bisa memperbaiki, bisa bergabung dengan kelompoknya untuk berdiskusi, bisa ya, melanjutkan belajar ya. Jenuh bosannya sudah hilang karena tadi sudah keluar itu ya. Oke. Saya sebagai pelaksana rapat yang tidak jelas agar saya belajar tetap fokus dan tenang. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan apa bedanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari diri individu itu, begitu ya. Jadi muncul dari dirinya sendiri, begitu. Itu motivasi intrinsik. Dan ini harapannya untuk terjadinya sebuah budaya positif, maka yang harus dominan itu adalah motivasi intrinsik, begitu. Sebagai contoh, kita punya kegiatan sekolah, banyak sekali kegiatan sekolah seperti upacara seni, kemudian ada kegiatan ngaji, sholat duha, sholat duhur bersama, begitu. Ketika Saya ingin bertanya, apa maksud dari budaya intrinsik dan budaya ekstrinsik? Terima kasih. baik, nanti saya berikan jawaban ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin monggo Bu. Yang di sini sudah disebutkan budaya positif ya. Nah, untuk budaya positif ini nanti tindak lanjutnya maunya itu seperti apa? Mau dibayar, mau kemana? Budaya positif. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan apa bedanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari diri individu itu, begitu ya. Jadi muncul dari dirinya sendiri, begitu. Itu motivasi intrinsik, begitu. Dan ini harapannya untuk terjadinya sebuah budaya positif, maka yang harus dominan itu adalah motivasi intrinsik, begitu. Sebagai contoh, kita punya kegiatan sekolah, banyak sekali kegiatan sekolah seperti upacara seni, kemudian ada kegiatan ngaji, sholat duha, sholat duhur bersama, begitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di penghujung kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sukodono ini, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berdampak positif sehingga dapat dilaksanakan di sekolah kita ini dengan tujuan mulia, sehingga membangkitkan motivasi intrinsik murid-murid SMP Negeri 1 Sukodono. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu menjadi semangat tersendiri bagi saya yang sedang melaksanakan sebuah kegiatan pendidikan calon guru penggerak, dan juga menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian juga terciptanya atau terbentuknya karakter atau profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Sukodono untuk semua murid-muridnya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif perlu ditegakkan di SMP Negeri 1 Sukodono dalam rangka menumbuhkan motivasi dalam diri siswa sehingga kebiasaan positif selalu mereka terapkan. Ya, sekolah kami SMP Negeri 1 Sukodono sudah dikenalkan budaya positif. Buktinya di sekolah kami, di kelas kami ada keyakinan kelas.